Halo teman-teman bimbingan konseling, balik lagi ke episode 10 BK Komprehensif. Pada kesempatan kali ini, saya bakal bahas tentang tahap-tahap dalam proses konseling. Langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi dalam tahap proses konseling itu ada 4. Yang pertama itu tahap pembukaan, beginning stage. Yang kedua tahap transisi, transition stage. Yang ketiga tahap inti atau kerja, working stage. Yang keempat tahap penutup, closing stage. Kita bakal bahas satu persatu mulai dari tahap pembuka, beginning stage. Menyampaikan salam sebagai tanda pembuka kegiatan konseling, menyampaikan topik dan tujuan kepada konseli, menjelaskan secara singkat mengenai kegiatan yang akan dilakukan selama proses konseling berlangsung, menjelaskan aturan main dalam konseli seperti asas kerahasiaan, pemberian informed consent, dan lain-lain. Lalu memberikan kesempatan kepada konseli untuk bertanya atau merespon terhadap proses yang dijelaskan, lalu menunjukkan penghargaan terhadap konseli, contohnya bersikap ramah dan lain-lain. Lalu tahap yang selanjutnya itu tahap transition stage, memeriksa kesiapan konseli untuk masuk ke kegiatan lebih lanjut, memberikan pertanyaan seperti apakah Anda sudah siap atau apakah kita bisa memilih mulai ke sisi konseling ini. Lalu memeriksa kembali atau follow up penugasan yang diberikan dari sesi sebelumnya jika ada. Lalu menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya. Lalu mendengarkan atau masukan dan atau ungkapan konseli terkait dengan keberadaan konseli dalam konteks interaksi dan relasi. Lalu menciptakan suasana kelompok agar tetap semangat, kompak, dan fokus pada tujuan. Lalu tahap yang ketiga, tahap inti atau kerja, working stage, menerapkan pendekatan dan teknik konseling yang relevan dengan tujuan dari sesi konseling itu sendiri. Lalu memotivasi konseling untuk dapat lebih terbuka, mengarahkan pada asas keterbukaan. Lalu berperan aktif namun tidak mendominasi proses konseling. Lalu mengatur konseling agar tetap fokus dan terarah. Lalu tahap yang terakhir itu tahap penutup, closing stage, memberikan tanda bahwa kegiatan yang akan segera diakhiri, lalu merangkum hasil dari proses konseling yang telah dilaksanakan, lalu memberikan kesempatan kepada konseling untuk merefleksikan secara pribadi terkait proses konseling yang dijalani, lalu menyampaikan kegiatan lanjutan atau penugasan yang harus dilakukan oleh konseling, lalu melakukan proses terminasi jika sudah sampai pada pertemuan yang terakhir, lalu menyampaikan informasi mengalih tangan kasus jika permasalahan konseling tidak sesuai dengan kompetensi konselor. Sekian penjelasan materi saya pada episode kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.